Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di mana saja kalian berada? Gimana kabar kalian? Saya yakin kalian pasti sehat-sehat semuanya, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anak hebat, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu gaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu kan gaya itu apa? Ya, gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Ada banyak sekali macam-macam gaya yang kita ketahui bersama. Ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan semua macam gaya. Kita akan fokus pada salah satu gaya, yakni gaya magnet. Anak-anak, ternyata magnet ada di sekitar kalian loh. Kalau kalian memiliki alat pendingin, yakni kulkas, kalian pasti akan merasakan ketika membuka dan menutup pintu kulkas, kalian akan merasakan adanya sebuah tarikan. Nah, disitulah kalian akan menemukan gaya magnet, di mana pintu kulkas akan tertarik oleh kulkas tersebut. Nah, apa itu magnet dan bagaimana itu magnet? Yuk, kita melihat berbagai macam eksperimen yang akan membuktikan beberapa macam sifat-sifat magnet. Di sini, saya memiliki sebuah magnet. Ini adalah magnet batang, karena berbentuk seperti batang. Nah, magnet ini teman-teman selalu diberi warna merah dan hitam. Ini ada maknanya. Merah ini biasanya dia akan menunjukkan sebuah kutub, di mana merah adalah kutub utara dan yang hitam ini adalah kutub selatan. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa ini kutub utara dan kutub selatan, saya mempunyai sebuah cara. Ada sebuah plastik yang saya ikatkan dengan sebuah tali kenur, dan kemudian magnet ini akan saya taruh di antara plastik ini dan akan saya biarkan magnet ini bergerak bebas. Ketika magnet bergerak bebas, magnet ini akan berhenti pada salah satu sisinya, yakni dia akan selalu menghadapkan sisinya yang berwarna merah ke arah utara dan yang berwarna hitam ke arah selatan. Nah, oleh karena itu, inilah yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan magnet. Kenapa magnet selalu menghadap utara dan selatan? Karena bumi kita adalah sebuah magnet raksasa, teman-teman. Sehingga semua magnet yang dalam keadaan bebas di permukaan bumi kita akan selalu ditarik menuju ke arah utara dan selatan. Baru tahu kan kalau bumi kita adalah magnet raksasa? Oke, ini salah satu sifat magnet, yaitu magnet dalam kondisi bebas akan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian, salah satu sifat magnet lagi, yakni kalau kita memiliki dua buah magnet, ya, kita akan melihat dua buah magnet ini memiliki dua kutub. Coba, kita akan mencoba apa yang terjadi ketika magnet ini kita dekatkan pada kutub yang berbeda. Yang merah adalah kutub utara, yang hitam adalah kutub selatan. Coba kita dekatkan. Apakah mereka akan memberikan efek tarik-menarik? Betul sekali. Ketika dua magnet ini memiliki kutub yang berbeda, mereka ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Tapi, apa yang terjadi ya teman-teman, ketika kutub selatan dan selatan atau utara dan utara kita dekatkan? Saya akan mendekatkan dua kutub ini. Kutub yang sama yaitu kutub utara dan kutub utara. Apa yang terjadi? Ternyata kedua kutub ini tidak akan tarik-menarik, tapi justru saling tolak-menolak. Nah, di sini
kita menemukan sifat magnet yang kedua, yakni apabila dua kutub magnet yang senama kita dekatkan, dia akan tolak-menolak. Tetapi ketika dua kutub magnet yang tidak senama kita dekatkan, dia akan tarik-menarik. Begitu teman-teman, inilah sifat magnet yang kedua. Kita akan lanjutkan kepada sifat magnet yang ketiga. Saya sudah memiliki beberapa benda-benda yang ada pada cawan ini. Ada styrofoam, ada karet, ada besi, paperclip juga berbahan besi, kemudian ada skrup, dan ada uang logam. Berapa ini ya? 200 rupiah. Baik, apa yang terjadi ketika magnet saya dekatkan pada benda-benda ini? Yang pertama, saya akan dekatkan magnet pada styrofoam. Saya tempelkan. Tidak terjadi reaksi apapun antara magnet dan styrofoam. Kemudian, saya akan mencoba mendekatkan magnet pada penghapus yang berbahan dasar karet. Tidak ada reaksi apapun pada benda-benda yang berbahan karet jika ditempelkan pada magnet. Selanjutnya, saya akan mencoba menempelkan magnet ini pada uang logam. Begitu juga uang logam ini tidak ada reaksi apapun dengan magnet. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika magnet saya tempelkan pada kertas? Ya, ternyata tidak ada reaksi apapun dari magnet yang ditempelkan pada kertas. Ya. Kemudian saya coba untuk menempelkan magnet kepada benda-benda berikut. Ada paperclip, ada skrup, ada paku, dan ada beberapa paku-paku kecil dan peniti. Apa yang terjadi? Ternyata benda-benda ini menempel dengan bagus pada magnet. Kenapa ya benda-benda ini menempel pada magnet? Kalian bisa melihat pada slide yang ada di samping saya ini. Nah, benda-benda yang terbuat dari besi bisa tertempel kepada magnet karena besi itu mengandung sebuah magnet elementer. Ketika magnet elementer ini ditempelkan pada magnet, semua magnet elementer yang pada posisi yang tidak teratur akan menjadi teratur saat itu juga. Sehingga besi saat itu juga bisa menjadi magnet dan akan ditarik oleh magnet. Itulah mengapa teman-teman, besi bisa ditarik oleh magnet. Kemudian teman-teman, selain itu, ada lagi sifat magnet yang lainnya. Ternyata gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet ini, ketika dia dihalangi oleh benda, ternyata gaya magnet ini masih bisa menembus benda. Kita buktikan ya teman-teman ya. Ini ada sebuah kertas. Akan saya taruh benda-benda magnetis tadi yang berbahan dasar besi pada permukaan kertas. Coba lihat teman-teman. Kertas ini menghalangi antara besi dan magnet. Apakah gaya magnetnya masih bekerja? Mari kita lihat. Oke teman-teman, ternyata gaya magnetnya masih bekerja walaupun dihalangi oleh kertas. Jadi, magnet itu juga memiliki sifat. Walaupun dihalangi oleh benda, gaya magnet akan menembus benda tersebut. Oke teman-teman, salah satu kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai kompas. Kompas ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan arah ketika kita di tempat yang kita tidak tahu.
Kenapa? Karena magnet akan menunjukkan arah utara dan selatan dimanapun dia berada. Kegunaan magnet yang lain masih banyak. Apakah kalian tahu ada sebuah kendaraan yang menggunakan magnet? Nah, kendaraan itu adalah kendaraan kereta api super cepat, yakni magnet levitation atau sering kita sebut dengan kereta maglev. Seperti ada yang di samping saya ini, teman-teman. Kereta maglev ini luar biasa. Dia bergerak tidak menggunakan roda. Tapi kereta maglev ini dia bergerak karena adanya tolak-menolak antara magnet. Kereta maglev ini bisa memiliki kecepatan hingga 600 km per jam. Wow, seperti kecepatan pesawat bukan? Kalau kalian ingin naik kereta maglev dengan gaya magnet, silahkan kalian bisa menuju ke Jerman, ke Cina, ke Korea, dan ke Amerika. Oke teman-teman, itu tadi magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian senang dengan materi hari ini. Oke, purpose kita memang keren.